Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Sekarang kita akan belajar tafsir surat Al-Munafiqun. Masuk. Tafsir surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun termasuk surat Madaniyah. Artinya surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Surat ini menceritakan tentang hakikat orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Di masa Nabi SAW, dan itu disebut surat Al-Munafiqun. Kata Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah dalam Taysirul Karim Ar-Rahman, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata", ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, hijrah, wa kathura al-muslimuna fil madinati wa attazza al-islamu biha, dan kaum muslimin bertambah banyak jumlahnya di Madinah, dan Islam menjadi mulia dengan kota Madinah, kota hijrah. Nabi SAW menyusun pemerintahan yang kuat di Madinah. Dan kita tahu bersama dengan perang pertama, yaitu perang Badar, di tahun kedua Hijriyah. Nabi SAW dan kaum mukminin radhiyallahu anhum meraih kemenangan yang besar. Ini menggentarkan orang-orang kafir. Orang-orang yang memiliki kekafiran di Madinah, mereka tidak berani menampakkan terang-terangan kekafirannya. Takut dengan kemuliaan Islam. Sara unasun, kata Sa'di rahimahullah, sara unasun min ahliha min al-Aws wal Khazraj yudhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufra. Menjadilah segolongan orang dari penduduk Madinah, yaitu dari kalangan suku Aus dan Khazraj, mereka menampakkan keimanan. Karena cari selamat. Dan mereka menyembunyikan dalam batin mereka, dalam kalbu mereka, kekufuran. Liyabqa jahuhum, agar jabatan mereka, kedudukan mereka tetap mereka miliki, tidak hilang. Jadi untuk kepentingan dunia mereka. Wa tuhqana dima'uhum, dan agar darah-darah mereka terjaga, tidak tertumpah, tidak diperangi. Jika menampakkan kekufuran dan bergabung dengan orang-orang kafir secara terang-terangan memerangi kaum muslimin, darah mereka akan tertumpah, dan mereka sudah melihat kehebatan Islam.
wa taslama amwaluhum, dan agar selamat harta-harta benda mereka tetap bisa mereka miliki dan mereka nikmati. Jadi mereka menipu untuk kepentingan duniawi mereka, untuk menjaga jiwa mereka, jiwa raga mereka, harta mereka, darah mereka, ya, jabatan mereka. Mereka pun menampakkan iman, padahal mereka menyembunyikan kekafiran dan kedengkian terhadap Islam. Fadzakarallahu min awsafihim ma bihi yu'rafun. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, karakter-karakter mereka yang dengannya mereka dikenali siapa mereka sesungguhnya. Likai yahdhara al-ibadu minhum, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, orang-orang beriman yang beriman dengan sesungguhnya, waspada, hati-hati dari orang-orang munafik itu, karena mereka itu musuh dalam selimut, dan itu lebih berbahaya, musuh dari dalam, ya, menampakkan seakan kawan padahal hakikatnya lawan. Musuh dari luar jelas dihadapi dengan jelas, ya. Adapun ini dari dalam disangka kawan padahal lawan, makarnya tersembunyi, bahaya. Maka dibutuhkan keterangan tentang, ya, mereka, agar kaum mukminin mengenali mereka, agar waspada. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini untuk menjelaskan hal itu. Ya, likai yahdharul ibadu minhum wa yakunu minhum ala basirah, agar hamba Allah yang beriman waspada dari mereka dan mereka dalam keadaan punya pengetahuan, punya basirah, ilmu tentang hakikat mereka itu. Nah, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila ja'aka, ja'a datang, ya. Adapun al-kaf dhamir mukhatab tertuju kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Idza ja'a, apabila datang, ja'aka, kepadamu wahai Nabi Muhammad, al-munafiqun, orang-orang munafik. Ini fa'ilnya, subjeknya. Apabila orang-orang munafik itu mendatangi kamu wahai Nabi Muhammad, qalu, mereka akan berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau, la, benar-benar, yakni lam ini takkid, ya, takkid. Lam yang masuk ke rasul, la rasul, la rasul, lam itu takkid, benar-benar rasul Allah, sesungguhnya engkau benar-benar rasul Allah, ya. Kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Mereka menyatakan persaksian sedemikian rupa sampai-sampai mereka menguatkannya dengan yamin, dengan halif, dengan sumpah, ya. Karena takut terbongkar kedoknya. Adapun orang-orang yang memang benar-benar beriman, ya, tidak perlu bersumpah untuk menegaskan kerasulan Muhammad SAW. Cukup mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat dan menunjukkannya dengan amal. Adapun mereka, karena tidak ingin ketahuan,
ya, takut terbongkar kedoknya, maka ya dalam persaksiannya merasa butuh untuk memperkuatnya dengan sumpah untuk mengelabui. Sebagaimana akan dijelaskan pada ayat yang kedua, mereka menjadikan sumpah-sumpah aiman kadzibah, sumpah-sumpah dusta, sumpah-sumpah palsu itu sebagai junnah, sebagai tameng, perisai untuk berlindung di baliknya dari kedok kekufuran mereka yang sesungguhnya. Nah, Allah mengatakan wallahu ya'lamu innaka larasuluh, ini jumlah i'tiradiyah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wallahu ya'lamu innaka larasuluh adalah jumlah i'tiradiyah. Jadi al-wawu ini bukan wawu ataf, wawu yang berfungsi untuk menggandeng satu kalimat dengan kalimat yang lain, tetapi wawunya wawu i'tiradiyah. Allahu ya'lamu innaka larasuluh jumlah i'tiradiyah. Ini kalimat ini adalah kalimat ya, kalimat yang didatangkan untuk menjelaskan hakikat Rasulullah SAW, bahwa beliau benar-benar Rasul. Allah tahu bahwa dia adalah Rasulullah SAW. Sebelum datang keterangan tentang persaksian mereka itu, tentang sumpah mereka yang palsu itu, bahwa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, penjelasan bahwa mereka itu dusta. Ada jumlah i'tiradiyah, wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Allah Subhanahu wa taala tahu, ya'lamu, innaka, sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad, la rasul, benar-benar rasulnya. Ya, dan semua orang tahu bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Tidak perlu sampai harus datang kepada Muhammad SAW untuk bersumpah kamu adalah Rasulullah. Ya. Allah tahu bahwa dia adalah Rasulnya. Semua orang tahu dia adalah Rasulnya. Tidak perlu harus bersumpah sedemikian rupa hanya untuk mempersaksikan bahwa dia Rasulullah. Tetapi itu tadi masalahnya, ada sesuatu pada mereka sehingga butuh bersumpah. Nah, ingin dipercaya. Kemudian Allah menjelaskan persaksian mereka, sumpah mereka itu palsu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, benar-benar berdusta, benar-benar pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka orang-orang munafik itu menjadikan aymanahum, ayman bentuk jamak dari yamin. Yamin artinya sumpah. Halif, sumpah. Jadi sumpah mereka menjadikan sumpah mereka junnatan, sebagai junnah. Ya, sebagai tameng, perisai. Tameng, perisai itu adalah alat untuk ya berlindung dari serangan senjata. Nah, agar tidak kena. Nah, mereka menjadikan sumpah-sumpah itu sebagai tameng pelindung mereka agar ya maunya kedok mereka, kedok kekufuran yang ada di batin mereka
di kalbu, di hati mereka tidak ketahuan. Karena sumpah itu berfungsi untuk meyakinkan. Nah, untuk meyakinkan. Ya. Pikiran mereka dengan bersumpah dipercaya, gitu. Sehingga tidak ketahuan kekufuran mereka. Nah, itu maksudnya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai tameng, pelindung di balik sumpah-sumpah itu agar tidak ketahuan kekufurannya, agar dipercaya bahwa mereka termasuk sejumlah kaum muslimin yang beriman, ya, mengimani kerasulan Muhammad alaihi wasallam. Fasaddu an sabilillah, maka mereka, ya, dengan itu saddu, menghalangi dari sabilillah, dari jalan Allah. Diri-diri mereka sendiri mereka halangi dari jalan Allah. Orang lain pun mereka halangi dari jalan Allah. Orang-orang yang tidak mengerti hakikat kemunafikan mereka, ya, dengan makar-makar mereka, tipu daya mereka, menghalangi orang yang percaya kepada mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dipengaruhi, ya, untuk dihalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah-fitnah orang munafik itu memang menggoncangkan Madinah. Makar mereka itu menggoncangkan Madinah. Ya. Seperti dijelaskan tadi, justru mereka ini yang bahaya karena musuh dalam selimut. Sebagian orang tidak tahu, sehingga tidak jeli dengan makar yang mereka buat. Nah, innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu sa'a, amatlah jelek, ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Manakala mereka menampakkan keimanan dan mereka menyembunyikan kekufuran, dan untuk mengelabui mereka bersumpah akan hal itu, ya, untuk menimbulkan persangkaan pada orang-orang bahwa mereka memang benar-benar beriman, padahal hakikatnya tidak. Dan dengan itu mereka lebih bebas untuk membuat fitnah di tengah-tengah barisan kaum muslimin, karena mereka berkeliaran dengan bebas di Madinah bagaikan bagian dari kaum muslimin, padahal mereka musuh. Nah, ini sangat jelek. Sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dzalik, hal itu bi annahum, dikarenakan sesungguhnya mereka amanu, mereka telah beriman. Mereka telah mengenal Islam, telah mengenal iman, dan mereka telah beriman. Tetapi tidak bisa istiqomah.
Tidak bisa konsisten, konsekuen dengan keimanannya. Mudzabzabun, muttaribun. Mereka goyang. Keimanannya goyang. Goyah. Dengan fitnah dunia. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak siap berkorban. Tidak siap berkorban dunianya untuk akhirat. Tidak siap berkorban harta. Tidak siap berkorban jabatan. Apalagi pengorbanan darah, jiwa, raga. Tidak siap mereka. Mereka ingin enak hidupnya di dunia. Nikmat hidupnya di dunia. Mereka ingin bersenang-senang dengan dunia. Mereka cari selamat. Tidak mau berkorban. Nah, maka mereka menjual akhirat mereka dengan dunia. Oleh karena itu, setelah beriman, summa kafaru, kemudian mereka kafir. Kemudian mereka kafir. Hanya saja kekufuran mereka disembunyikan. Nah, ini makar. Kekufuran mereka tidak ditampakkan terang-terangan. Karena itu tadi, ingin selamat. Saya jelaskan tadi, ingin jabatan mereka, kedudukan mereka, tetap mereka miliki. Yang merupakan pembesar kaum sebagai tokoh. Pemimpin kaumnya dia tetap bisa memimpin, tetap ingin dimuliakan, ingin tetap selamat hartanya, ingin tetap selamat jiwa raga mereka, darah mereka. Oleh karena itu setiap kali ada seruan keluar berperang, berjihad, mereka ketinggalan. Cari alasan ini dan itu, tidak bisa ikut karena alasan ini dan itu. Mereka tidak mau mati. Ingin menikmati kejayaan Islam di Madinah, terjaga di Madinah, tidak terganggu, hidup bebas, nikmat, selamat, menikmati harta benda mereka, tapi mereka tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, tidak mau ikut perang. Ingin enak-enak saja, gitu. Kaum mukminin yang keluar berperang, Madinah terjaga, mereka nikmati. Fatubi'a ala qulubihim, maka disegel kalbu-kalbu mereka. Hati-hati mereka disegel. Sehingga tertutup dari keimanan, dari hidayah, dari kebaikan. Maka kebaikan tidak bisa masuk, keimanan tidak bisa masuk. Seperti kata Sa'di rahimahullah, bihaitsu la yadkhuluha al-khairu abadan. Sudah tersegel, sudah tertutup rapat, sudah tidak ada celah untuk bisa masuk kebaikan. Bihaitsu la yadkhuluha al-khairu abadan, yang dengan itu kebaikan tidak bisa masuk selamanya ke dalam kalbu mereka. Begitulah keadaan mereka, sehingga hingga akhirnya mereka mati di atas kekufuran itu. Fahum la yafqahun, maka mereka la yafqahun, tidak bisa memahami apa-apa, tidak bisa memahami hal-hal yang akan bermanfaat buat mereka, karena sudah tersegel kalbu-kalbu mereka, sudah tertutup rapat, sudah tidak bisa memahami hal-hal yang baik yang bermanfaat buat mereka. Kalbu itu adalah tempat letaknya akal.
untuk memahami, untuk menala, untuk mencerna ya perkara-perkara yang ada. Sementara itu sudah disegel, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa memahami apa-apa setelah itu. Sehingga tidak bisa masuk kebaikan sama sekali. Nasallallahu salam wal afiyah. Ayat berikutnya insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Barakallahu fiikum. Nah, tafadhalu. Subhanallah bihamdihi. Syukur.